Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab yang disusun oleh Syekh Ali ibn Hasan al-Halabi rahimahullah dengan judul Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam. Islam agama yang mudah untuk para pemuda Islam. Dan melanjutkan poin yang ke-19 atau pembahasan yang ke-19 di dalam kitab ini, yaitu al-adab, tentang adab, sampai pada poin yang keempat. Jadi beliau membahas tentang masalah adab ini, menjelaskan maknanya di poin yang pertama, yang intinya adab itu adalah yaitu isti'malul khuluqil jamil, mempergunakan akhlak yang indah. Kemudian juga menjelaskan di antara dalil tentang keutamaan adab dari firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, makna dari ayat ini adalah addibuhum wa allimuhum. Cara menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik mereka adab, mengajarkan mereka. Kemudian beliau juga menjelaskan adab yang paling penting di dalam agama Islam itu ada 3 atau macam-macam adab. Yang terpenting itu ada 3. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Rasulullah, dan yang ketiga adab kepada makhluk. Dan adab terhadap makhluk ini pun memiliki beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah adab terhadap kedua orang tua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan poin yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, wa hunalika adabun khassatun bil muslimi fi nafsih. Dan di sana ada adab-adab yang khusus bagi seorang muslim terhadap dirinya. Jadi selain adab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada makhluk yang lain, ada adab yang harus kita terapkan terhadap diri kita sendiri. Falil akli adabuhu, maka makan itu ada adabnya. Walisyurbi adabuhu, minum juga ada adabnya. Walin naumi adabuhu, tidur ada adabnya. Walis safari adabuhu, safar ada adabnya. Walil kalami adabuhu, walis sukuti adabuhu.
Berbicara itu ada adabnya, diam pun juga ada adabnya. Dan pembahasan tentang hal ini dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab Al-Adab, ya. Adab makan, minum, tidur, safar, berbicara, diam, adab ke masjid, kemudian adab bertetangga, adab salam, adab yaitu bertamu dan lain sebagainya. Fal wajibul lazimu ala kulli muslimin, maka yang wajib, yang harus bagi setiap muslim, ma'rifatu hadhil adabi kulliha, untuk mengetahui adab-adab ini seluruhnya, ala wajhi tafsil, dengan perinciannya, wat takhalluqu biha, dan berakhlak dengannya, wat ta'addubu bihaqaiqiha, dan beradab dengan hakikatnya. Nah, jadi al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengajak kepada para pemuda Islam secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk mempelajari dan mempraktekkan adab-adab di dalam Islam yang telah disebutkan tadi. Dan itu ada perinciannya dan bukan ini pembahasan kita. Kemudian beliau mengatakan wal muslimu fi hadhil adabi kulliha, dan seorang muslim di dalam adab-adab ini semuanya, innama lahul uswatul kamilatu, sesungguhnya ia memiliki suri tauladan yang sempurna, wal qudwatur rasikhatu, dan panutan yang mapan, bi rasulihi al akrami sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentu mengambil adab dari suri tauladan yang utama kita, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan banyak. Naam, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua. Jadi mencari adab di dalam Islam, kita harus melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab beliau di dalam makan, minum, tidur, safar, berbicara, diam dan lain sebagainya. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rekomendasi yang tinggi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kemudian poin yang kelima, qala al-muallif rahimahullah, wa minal adabil fadilati, dan di antara adab yang utama, allati yajibu 'alal muslimi tahalli biha, yang wajib bagi seorang muslim untuk berhias dengannya, wa takhalli an addadiha, dan membebaskan diri dari lawannya. Jadi berhias dengan adab ini dan menjauhi lawan dari adab tersebut. Awalan, yang pertama, at-tawadhu'u, yaitu rendah diri. Wa mujanabatut takabburi wal i'jabi bin nafs, dan menjauhkan diri dari at-takabbur, menyombongkan diri, dan i'jab bin nafs, takjub dengan diri sendiri. Ini di antara adab seorang muslim yang harus benar-benar diupayakan. Ya, tawadhu, rendah diri, menghindari apa? Sombong. Dan sekali lagi, kita tidak sedang membahas perincian dari keutamaan tawadhu, dalil-dalil keutamaan tawadhu,
bahaya sombong dan lain sebagainya. Tidak. Ada di sini kita hanya menyebutkan secara global saja. Karena ini sebagai pengingat saja. Ya, seorang muslim harus berupaya untuk senantiasa tawadhu, rendah diri, tidak sombong dan tidak takjub dengan diri sendiri. Tsaniyan, yang kedua, al-haya'u, memiliki rasa malu. Likaunihi yadfa'u sahibahu li'iqafin nafsi anil munkar. Karena rasa malu ini bisa mencegah seseorang, mencegah jiwa dari perbuatan mungkar. Wa iqdamiha 'alal khairi wat ta'ah, mendorong seseorang di atas ketaatan dan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka lakukan sesukamu. Ya, perbuatlah sesukamu. Ini menunjukkan malu di antara perangai yang bisa mencegah kita untuk berbuat sesuka hati kita. Sebaliknya, orang yang tidak punya malu adalah orang yang sangat mudah untuk melakukan apapun yang ia sukai. Karena nggak punya malu. Dia mau berbuat kemungkaran, dia mau berbuat kejahatan, dia mau melakukan maksiat, dia mau meninggalkan kewajiban, merasa mudah karena nggak punya malu. Tapi seorang muslim jika memiliki rasa malu, maka ia akan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang membuat dirinya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan kaum muslimin. Ya, jadi rasa malu di antara perkara yang bisa mencegah seseorang, mencegah dirinya untuk kemungkaran. Malu mencuri, malu meninggalkan sholat, malu yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perangai yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Salisan, yang ketiga, al-hilmu, yaitu sikap lemah lembut. Ya. Lima yahmiluhu min ma'ani kadhmil ghaiz, yang bisa membawanya pada makna menahan marah, wasaytarati 'alal ghadab, dan mengendalikan emosi. Ya. Orang yang memiliki sifat lemah lembut maka akan mudah untuk menahan marah dan mengendalikan emosinya. Maka seseorang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala sikap lemah lembut, ia akan mudah untuk mencegah dirinya marah dan mengendalikan emosinya. Karena kalau orang sudah marah dan emosi, maka biasanya akan keluar kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang akan ia sesali kemudian hari. Betapa banyak orang emosi, marah, kemudian mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudaranya, yang membuat renggang hubungan keduanya, yang membuat dendam, kesumat. Betapa banyak gara-gara emosi orang membunuh, menghilangkan nyawa, yang nanti pada akhirnya menyesal. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menahan amarah dan juga mengendalikan emosi? Di antaranya dengan melatih diri untuk memiliki perangai lemah lembut. Jadi lemah lembut di antara adab yang harus benar-benar diupayakan oleh seorang muslim untuk memilikinya. Rabi'an, yang keempat, as-sidqu. Adab yang keempat yang sepatutnya dimiliki oleh seorang muslim adalah jujur. Dan ini lawan dari dusta. Wa huwa babun najati. Dan ini adalah pintu keselamatan. Wasabilul huda, jalan petunjuk.
wa aqsaru turuqil wusuli ilal haq, dan jalan pintas menuju kebenaran. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejujuran disebutkan di sini oleh al-muallif adalah jalan pintas menuju kebenaran. Mungkin bisa kita pahami dari dalil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilan nar. Hendaknya kalian berkata jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaknya kalian berkata jujur, karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Nah ini, ya. Jadi kejujuran ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah bisa mengantarkan kepada surga. Dan jujur tentu saja, jujur terhadap diri sendiri, jujur di dalam keimanan kepada Allah, jujur di dalam mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan juga jujur kepada manusia. Ya, dan sebaliknya dusta disebutkan oleh Nabi SAW bisa mengantarkan kepada neraka. Wa iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan jauhilah ucapan dusta, karena kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka. Taib. Dan yang terakhir, khamisan, yang kelima, ar-ridha. Di antara adab yang utama bagi seorang muslim adalah ar-ridha, yaitu ridha. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa miftahu tuma'ninatin nafsi. Dan ridha ini adalah kunci ketenangan jiwa, wa unwanu sakinatiha, simbol ketenangannya. Wa bihi yadfa'ul muslimu an nafsihi afatil hasad. Dengan ridha inilah seorang muslim mencegah dirinya dari penyakit hasad, wa amradal akhlaqis syarirah, dan penyakit akhlak-akhlak yang buruk. Kalau kita perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hasad, iri dan dengki ini diawali dengan sikap tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah berikan karunia kepada si fulan bukan kepada saya? Ya, mengapa Allah memberikan kenikmatan kepada si fulan bukan kepada saya? Yang mengakibatkan ia menginginkan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Yang menginginkan agar saudaranya mendapatkan celaka, karena tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa mencegah kita dari sikap hasad, iri, dengki adalah ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga makna yang mirip dengan ridha ini adalah al-qanaah. Ya, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat kepada orang lain. Karena apa? Kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang memiliki seluruh makhluknya, maka ia berkehendak untuk berbuat apapun terhadap makhluknya. Atas hal apa kita merasa kita lebih pantas mendapatkan apa yang kita inginkan daripada saudara kita? Apa yang kita dapatkan ini bukan milik kita, tapi murni milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita merasa apa yang didapatkan oleh kita dan saudara kita itu milik Allah, dan kita juga meyakini Allah dengan hikmahnya telah tepat memberikan apapun yang menjadi miliknya kepada siapapun yang dikehendakinya, maka disitulah akan muncul sifat ridha.
Jadi tidak merasa sesak dan berat apabila saudaranya mendapatkan nikmat. Tidak merasa iri apabila saudaranya mendapatkan kebaikan melebihi dirinya. Ya, karena meyakini kita semua milik Allah dan Allah berkehendak untuk memberikan apapun kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, jadi ini adalah 5 adab yang penting ya, yang sepatutnya dimiliki oleh seorang muslim di dalam dirinya. Kemudian sadisan yang keenam. Su'ilal Hasanul Basri rahimahullah ma anfa'ul adabi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya, apakah adab yang paling bermanfaat? Faqala, beliau mengatakan at-tafaqquhu fid din waz-zuhdu fid dunya wal ma'rifatu bima lillahi alaik. Ada 3 yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah at-tafaqquhu fid din, mempelajari agama. Yang kedua, zuhud dalam urusan dunia. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang diwajibkan Allah kepadamu. Tahu tentang hak-hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kaitkan jawaban dari Al-Hasan Al-Basri tentang adab yang paling bermanfaat dengan poin kelima yang tadi kita bahas, 5 adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim, maka poin yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri ini adalah jalan bagi kita untuk bisa meraih 5 adab yang tadi kita sebutkan. At-tafaqquhu fid din, mempelajari agama, belajar agama. Apa kaitannya? Mustahil orang itu bisa memiliki sifat tawadu, malu, lemah lembut, jujur dan ridha kalau tidak mengetahui keutamaan itu semua. Karena apa? Jiwa manusia itu secara asal memerintahkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Jadi pada dasarnya jiwa kita ini condong kepada yang tidak baik. Dan bisa menjadi baik kalau kita mengikuti aturan syariat. Dan kita mengikuti aturan syariat dengan mempelajarinya, mengkaji, menuntut ilmu, mengetahui keutamaan tawadhu itu apa. Lalu dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk tawadhu, melihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuamalah kepada manusia, bagaimana tawadhu'nya beliau terhadap para sahabatnya, bagaimana para salafus saleh memiliki sifat rendah diri di hadapan manusia yang lain. Nah, ini kalau kita nggak belajar mana tahu. Kalau kita tidak belajar, tidak akan mungkin kita bisa tahu tentang keutamaan tawadhu, malu, lemah lembut, jujur, ridha dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adab yang paling utama yang pertama yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri adalah at-tafaqquhu fid din. Nah, ini terkait dengan kunci dasar bagi kita untuk mengetahui apa hal-hal yang bermanfaat bagi kita di dalam adab-adab tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, wazuhdu fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Tidak rakus, tidak tamak, tidak ambisi. Ya. Karena tamak dan rakus dalam urusan dunia ini di antara sebab terbesar kebinasaan manusia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kita itu fakir?
Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsya 'alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsya 'alaikum an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Tapi justru yang aku khawatirkan apabila dilapangkan bagi kalian urusan dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba. Kalian akan mengejar-ngejar dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka itulah yang akan membinasakan kalian sebagaimana orang-orang dahulu binasa karena dunia. Ya. Jadi justru yang dikhawatirkan Rasulullah SAW itu apabila dilapangkan bagi kita urusan dunia. Maka dari itu adab yang paling bermanfaat bagi kita setelah kita rajin menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i adalah zuhud dalam urusan dunia. Karena kalau sudah dilapangkan urusan dunia bagi kita, maka kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Betapa banyak orang yang mengangan-angankan nanti kalau saya kaya demikian dan demikian, tapi ternyata justru setelah Allah memberikan kekayaan padanya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu rajin ngaji, tapi setelah bisnisnya berkembang, setelah usahanya lancar, sudah jarang ngaji. Ya, ini contoh sederhana. Belum lagi kalau sampai meninggalkan sholat, meninggalkan masjid, ya meninggalkan doa. Dulu sebelum sukses rajin berdoa, ya Allah berikanlah saya rizki yang luas. Ketika rizkinya sudah diluaskan, sudah enggak pernah lagi berdoa. Benar yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu bisa membinasakan kalian, ya. Dan betapa banyak permasalahan-permasalahan itu muncul karena dilampangkan dalam urusan dunia. Contoh mudah, warisan. Kalau warisan dari orang tua kita sedikit, ya nggak ada itu yang namanya sengketa. Bahkan mungkin wis buat kamu saja. Berapa sih warisannya, segini gitu. Ya sudah kamu aja yang ngambil, atau kita sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi kalau sudah warisannya em-eman, nah ini masing-masing pasang badan, mengawal bagaimana agar dia mendapatkan bagian yang dia harapkan. Yang tidak sedikit berujung pada keributan, bahkan permusuhan. Gara-gara apa? Dilapangkan urusan dunia. Ya, jadi zuhud dalam urusan dunia. Ini bukan berarti kita tidak butuh dunia, kita jauh dari dunia. Karena di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kata zuhud. Ya. Jadi benar-benar hanya memanfaatkan dunia ini untuk hal yang bermanfaat bagi akhiratnya. Taib. Kemudian yang ketiga, wal ma'rifatu bimalillahi alaik. Adab yang terbaik adalah mengetahui kewajiban kita terhadap Allah. Jadi kita harus tahu apa sih yang Allah wajibkan kepada kita. Rukun Islam setidaknya. Menjaga syahadat, tidak terjatuh pada kesyirikan. Demikian pula beramal sesuai dengan sunnah agar tidak terjatuh pada kebid'ahan. Kemudian menjaga salat 5 waktu setidaknya, puasa di bulan Ramadan, zakat apabila hartanya sudah mencapai nisab, dan haji apabila mampu. Itu setidaknya kewajiban yang harus ditunaikan bagi seorang muslim. Nah ini kita ketahui semua. Nah orang kalau sudah memiliki 3 adab ini, maka ini adalah adab yang paling bermanfaat. Kemudian waqala Yahya ibnu Mu'adzil Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah mengatakan, man ta'addaba bi adabillah sara min ahli mahabbatillah.
barang siapa yang beradab dengan adab Allah, maka ia menjadi yaitu golongan yang dicintai oleh Allah. Wa qila, ada yang mengatakan al-adabu fil amali alamatu qabulihi minallahi ta'ala. Adab di dalam beramal itu tanda diterimanya amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi nukilan dari para salafus saleh tentang adab ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, walil adabil islamiyyati fawaidu azimatun. Dan adab-adab Islam memiliki faidah-faidah, keutamaan-keutamaan yang agung. Yantafi'u bihal muslimu fi dinihi wa dunyah, yang bisa bermanfaat bagi seorang muslim di dalam urusan agamanya maupun dunianya. Minha, diantaranya husnus suluk, memiliki perangai yang baik. Wajtinabun naqais, menjauhi hal-hal yang kurang. Wal iltizamu bil fadail, dan senantiasa berpegang teguh pada hal-hal yang utama. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara manfaat mengamalkan adab Islam, yaitu kita berupaya untuk mencapai perangai yang baik. Jadi seseorang itu bisa menjadi baik apabila didukung oleh adab yang baik. Bukan hanya dari segi akidahnya saja, bukan hanya dari segi keyakinannya saja, tapi akidah yang sahihah, keyakinan yang benar, itu apabila didukung dengan adab yang mulia, maka akan menjadi perangai yang baik bagi diri seseorang. Dan juga menjauhi kekurangan-kekurangan. Di antara manfaat adab adalah menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian berikutnya, di antara manfaat atau faidah adab di dalam seorang muslim, baik dalam urusan dunia maupun agamanya, al-hirsu 'ala shawab wa taharruzu minal khata'. Semangat di atas kebenaran dan berusaha menghindar dari kesalahan. Orang yang memiliki adab yang baik, dia adalah orang yang senantiasa berusaha untuk berbuat yang baik dan benar. Karena dia tahu di dalam memposisikan dirinya. Kita ambil contoh sederhana. Ketika bertemu, misalkan bertemu dengan seorang muslim, dia tahu adab-adab yang baik. Mengucapkan salam atau menjawab salam, bertutur kata yang baik, kemudian tersenyum. Ini di antara adab-adab yang dia ketahui tatkala bertemu dengan seorang muslim, dan itu dia terapkan. Ya, maka dia adalah orang yang antusias dan semangat untuk senantiasa di atas kebaikan. Tapi kalau dia tidak mempraktekkan adab tersebut, dia tampakkan wajah yang tidak baik kepada saudaranya, dia menyakiti saudaranya, dia tidak yaitu menjawab salam saudaranya. Nah, ini menunjukkan jauh dari kebaikan. Ini setiap amalan-amalan yang kita sebutkan, kalau diketahui dan dipraktekkan adab-adabnya, maka orang yang beradab ini memiliki antusias tinggi untuk senantiasa di atas kebenaran. Ya, tahu cara memposisikan diri yang benar, bagaimana adab yang benar ketika bertamu, ketika bersama orang tua, ketika bersama orang yang berilmu, kepada yang lebih muda. Nah, setiap adab-adab tersebut dia amalkan.
maka dia adalah orang yang paling semangat di atas kebaikan dan menjauhi kesalahan. Kemudian yang berikutnya, di antara manfaat atau faidah adab yang mulia di dalam Islam, al-iltizamu bi awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala ad-diniyah dalam urusan agama, wa ahkamihi asy-syar'iyyah dan hukum-hukumnya secara syariat. Kalau kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua adab-adab di dalam Islam itu pada hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Ya. Dan masuk Islam secara kafah keseluruhan berarti semua perkara-perkara di dalam Islam kita mengikuti tuntunannya. Dan ini kembali kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Bagaimana sikap beliau terhadap sesama muslim, keluarga, tetangga, tamu, sahabat dan lain sebagainya. Bagaimana beliau ketika bersabar, ketika rendah hati, ya, tertawa, bahkan marah. Ya, marahnya Rasulullah SAW tidak dikeluarkan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Para sahabat melihat Nabi SAW kalau marah itu wajahnya dia berubah, tapi tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat orang sakit hati, tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk, mengumpat dan lain sebagainya. Nah, ini kita diperintah untuk senantiasa mengikuti Rasulullah SAW, sehingga kalau kita mengikuti adab-adab beliau sama dengan kita senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berikutnya al-ittiba' li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadyi, yaitu dengan mengamalkan adab kita mendapatkan keutamaan mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Ya. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa setiap amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang terdapat adab-adabnya di dalam Islam, maka senantiasa terdapat Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di sana. Jadi ketika kita mengamalkan adab yang mulia, pada hakikatnya kita mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, tuma'ninatun nafsi wastiqraruha wa thabatuha. Adab yang mulia ini memberikan faedah kepada kita ketenangan jiwa. Jadi jiwa ini tetap apa? Stabil dan kokoh. Tidak mudah goyah dan tidak mudah bergejolak. Karena kalau jiwa itu bergoncang dan bergejolak, maka biasanya akan menghasilkan akhlak yang buruk. Tapi dengan adab yang baik, maka jiwa menjadi tenang, sehingga kalau mau berkata tidak mudah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kalau mau berbuat tidak mudah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi menjaga agar jiwa ini tetap apa? Tenang. Dan yang terakhir, di antara faedah adab yang mulia, ma'rifatu huquqin nufus, mengetahui hak-hak jiwa, wal qiyamu biha, dan menjalankannya. Fahiya sabilun li islahil mujtama'i kullihi, maka ini adalah jalan
untuk memperbaiki masyarakat seluruhnya. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa kita bayangkan kalau seluruh umat Islam benar-benar menerapkan adab di dalam Islam, maka akan terpenuhilah hak-hak manusia. Tidak akan ada yang terzalimi. Sampai pun kesalahan yang mungkin pernah diperbuat, kita ambil contoh. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan, melakukan sesuatu yang menzalimi saudaranya tanpa sengaja, maka bersegera untuk meminta maaf. Tidak gengsi untuk meminta maaf, bahkan berusaha kalau mau silahkan membalas, yaitu kezaliman saya. Nah, ini orang yang memiliki adab yang baik ketika berbuat salah, meminta maaf, mengakui kesalahan, dan ridha apabila kezalimannya itu dibalas. Dan sebaliknya, orang yang dizalimi kalau memiliki adab yang tinggi di dalam Islam akan mudah memaafkan. Ya, betapa indahnya yaitu hubungan sesama kaum muslimin. Kalau yang salah itu mudah untuk meminta maaf, enggak sombong dia, tidak gengsi. Sedangkan yang dizalimi ya mudah untuk memaafkan. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Nah, jika seandainya seluruh umat Islam itu menerapkan adab Islami, maka hak-hak ini akan ditunaikan. Ya, hak-hak ini akan ditunaikan, dan ini adalah cara untuk memperbaiki masyarakat Islam. Dan yang terakhir, al-mu'allif rahimahullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma jammilna bil adab. Ya Allah, perindahlah adab kami, wa nawwilna minhu kulla sabab, dan jadikanlah kami memperoleh sebab-sebab adab yang indah tersebut. Intaha. Selesai pembahasan kita. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Adzan terlebih dahulu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pembahasan yang ke-20 Al-Masjidu ila Fityanil Islam. Yaitu tentang masjid. Ya. Para pemuda Islam harus tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dimuliakan dari masjid-masjid yang ada, ya, yaitu tempat kita mengerjakan sholat berjamaah, ya, hukum-hukum seputar masjid, demikian pula adab-adab di dalam masjid. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Tidak ada, kita cukupkan sekian. Jika demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api ya hasil. Agak ambil aku. Bening.